Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Aisyah, beliau berkata, ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada tetangga terdekat. Siapa tetangga? Orang yang nempel dengan rumah kita, ya. Nanti ada dua, ada tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara 214 pun disebutkan dua ayat tentang tetangga. Ini level kedua setelah diri sendiri dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Punya keluarga semua kan? Punya keluarga? Yang bujang punya keluarga? Ya, punya juga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Diri dulu, ya. Istri anak belakangan, diri dulu. Nanti kita akan lihat. Ketika turun ayat ini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Nabi kita dan kemudian dia berkata, "Ya Fatimah." Siapa Fatimah? Anak kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sofia Muhammad bin Abdul Muthalib. Beda ayah dengan dan juga sukunya dan satu kakek disampaikan, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, semua ponakan, disampaikan ayat ini. Apa katanya? Wa anzir, berikan peringatan kepada mereka semua. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku ini sebagai nabi tak ada sedikit pun kuasa kepada diri kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi saja nggak ada kuasa untuk anak kandungnya, untuk istrinya. Dan tidak ada jaminan kalau suaminya nabi, istrinya beriman. Ada jaminan? Nggak ada. Siapa contohnya? Nabi Nuh, suaminya Nabi. Apakah istrinya beriman? Tidak. Nabi Lut, ya, istrinya apakah beriman? Tidak. La amliku lakum minallahi syai'a. Ya, nggak bisa aku menjaga kalian sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian beriman atau kalian tidak beriman? La amliku lakum minallahi syai'a. Anak kandung macam mana Pak Ustadz? Sama. Ya. Anak kandung kita apakah pasti beriman? Belum tentu. Jangankan anak kita. Anak Nabi ada yang tidak beriman? Ada. Siapa? Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi. Apakah anaknya beriman? Tidak. Hei Kan'an, naik ke kapal. Akan datang hujan. Tidak ayah, aku naik ke gunung. Gunung pun akan tenggelam. Enggak ayah, aku akan naik lagi di atas pohon, lagi di atas gunung. Ya. Ya Allah, ada anakku di sana. Innahu laisa min ahli. Itu bukan keluargamu. Bahwasanya keluarga kita lah amalun soleh. Amal baik kita semua yang akan terus bersama kita di dunia sampai di akhirat. Kemudian Nabi pun berdakwah kepada bani yang lainnya. Jam'uhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, kepada keluarganya dengan cara gimana? Fajtama'a salasuna, dikumpulkan 30 orang, fakulu washrabu, diajak makan dan diajak
minum. Ya, Nabi mengundang Bani Abdul Muthalib untuk makan dan minum. Ya, jadi kepada keluarganya, kepada Bani Abdul Muthalib, kemudian kepada Bani Hashim, satu ayat ini Nabi langsung praktekkan. Demikian pula kita, saya khususnya membaca, siap mengamalkan dan mempraktekkan. Insya Allah semua siap. Berapa tetangga yang kita lewati dari rumah ke masjid? Bang Yes, dari rumah ke masjid berapa rumah yang dilewati? Ada 10? Lebih? Nah, pernahkah datang kepadanya, sampaikan perintah Allah, sampaikan peringatan daripada Allah, ajak mereka ke masjid? Pernahkah kita? Yuk, mari kita introspeksi diri, ya. Tidak saja sholat sendirian, tetapi memikirkan tetangga. Wa Hujjah Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Aidon dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepada Bani Hashim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa anzil ashiratakal aqrabin, Nabi memanggil Ali, ya Ali, potonglah kambing. Kemudian bisaim minat ta'am, berikan makanan. Wajma' li Bani Hashim, kumpulkan dari Bani Hashim. Wahum yaumaidin arba'una rajulan, dan saat itu ada 40 laki-laki. Nabi berdakwah kepada Bani Hashim, sebelum berdakwah motong kambing. Siapa Iskandar? Ya? Sebelum mengajak tetangga motong kambing. Makan enak dulu. Betul. Ya. Ceramah, perut lapar nggak bisa. Nabi sebelum mengajak Bani Hashim, perintahkan kepada Ali, "Ha Ali, potonglah kambing." Fa'akalu hatta syabi'u, dan mereka makan kambing itu sampai kenyang, ya. Sampai ada bunyi sampai kenyang. Kemudian pula fasyaribu minhu hatta raun, kemudian diajak untuk minum pula, ya. Makannya kambing, kenyang, kemudian diberikan minuman. Apa minumannya? Yakni minal laban. Minumnya adalah susu. Sebelum mengajak dakwah kepada kebaikan, kepada kalimat tauhid, Nabi memotong kambing dan menyiapkan susu. Siap praktek Amir Sahab? Insya Allah, ya. Niat Pak, ya, niat. Saya pun sekali-kali manggil tetangga kambing. Nggak usah banyak-banyak, tergantung kemampuan kita semua, ya. Cuman susunya lupa. Di sini diingetin nih. Setelah kita potong kambing, berikan minuman susu. Kemudian faqala ba'duhum, berkatalah salah seorang bagian di antara mereka, ma ra'aina kasyihir, sesungguhnya ini adalah sihir. Kenapa? Sebutkan dalam riwayat, Nabi bagi-bagi kambingnya, bagi-bagi susunya, diminum, dimakan, diminum sampai mereka kenyang. Ada sebagian mereka melihat ke baskomnya, baskom atau tempat makan minum tadi tidak berkurang sedikit pun juga. Ya, maka tukang masak nggak usah diintip-intip kan. Berapa yang datang kasih. Yakin setengah Allah ada keberkahan di situ. Nabi begitu, diberikan kambingnya, diberikan minumnya,
tak berkurang sedikit pun juga. Sama seperti sedia kala. Ada dua mata di sini. Mata pertama melihat peristiwa itu semakin beriman, mujizat nih, berkah nih. Orang sudah kenyang semua, nggak berkurang kambingnya. Orang sudah kenyang semua, nggak berkurang susunya, ini mujizat. Kata orang dalam matanya ada kalimat iman. Tetapi orang yang di hatinya tidak ada iman, mereka katakan ma ra'aita kasyhr, ini adalah sihir, ya. Satu tempat, satu peristiwa, satu kejadian, yang satu bilang mujizat, yang satu bilang sihir. Sama ketika iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, ketika Nabi tunjukkan bulan kemudian terbelah, buat yang beriman mujizat, Nabi bisa membelah bulan. Tapi buat orang yang hatinya tertutup, dia bilang Nabi tukang sihir. Itu akan terus ada, ya. Ada beriman, ada kafir, akan terus ada. Yuruna annahu Abu Lahabin. Nah, dan salah seorang mereka yang melihat itu namanya Abu Lahab, ya. Maka ada 5 golongan nanti nih. Kita ngajak tetangga kiri kanan. Yang pertama seperti Abu Bakar. Langsung ikut, nggak banyak tanya. Oke, ke masjid, bismillah. Pak, pengajian, oke, berangkat. Pak, ada pembangunan masjid, bismillah. Pak, sumbangan buat masjid, oke, samin awatona. Itu tipe Abu Bakar. Langsung percaya tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa analisis, tanpa perlu berdebat. Golongan seperti Abu Bakar siap bergerak. Yang kedua Abu Sofyan. Nggak beriman dulu. Nolak, bahkan sempat berperang dengan Nabi. Lama 13 tahun di Mekah sampai Futuh Mekah kurang lebih 8 Hijriah 20 tahun. Abu Sufyan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama? 20 tahun. Siap ngajak teman sampai 20 tahun. Dan ketika Futuh Mekah, ya, Nabi berikan kemuliaan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan diampuni. Sebagaimana Yusuf memaafkan saudaranya yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, aku pun memaafkan Abu Sufyan. Masya Allah. 20 tahun ya, dicaci, dimaki, diperangi, maafkan saja. Kalau saya, ya, kita belajar sabar, betapa luas hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar langsung ikut. Abu Sufyan nanti 10-20 tahun. Abu Thalib bantu dia, menolong dengan harta, menjaga badannya, melindungi daripada musuh. Nah, siap turunkan pedang, jangan sampai ponakannya dicaci, dimaki, dibunuh. Tetapi hidayah di tangan Allah. Ya. La amliku lakum minallahi syai'an. Enggak ada sedikit pun kita bisa mengetahui apa kehendak Allah kepada diri, keluarga dan sebagainya. Kalau dilihat dari presentasi Nabi, apa yang kurang? Dakwah Nabi, apa yang kurang? Qurannya fasih, hadisnya sahih, kemudian public speakingnya keren, akhlaknya sempurna. Apa yang kurang dari Nabi? Tetapi hidayah bukan kemauan Nabi. Ya pamanku, ucapkanlah sekali la ilaha illallah agar aku nanti memberikan saksi kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada dirimu. Tetapi Abu Thalib tak mau menjawabnya. Ya, sekali saja, hai pamanku, sekali saja. Tetap tidak mau. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, ya, nggak bisa. Tapi ikhtiar maksimal, ya, ngajak anak, ngajak istri, ngajak sepupu, ngajak tetangga semaksimal mungkin, ya, sampai akhir hayat, sampai
ujung nafas Nabi berusaha sungguh-sungguh mengajak pamannya untuk masuk Islam. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengajak tetangga? Halo? Sudahkah kita sungguh-sungguh ngajak tetangga ke masjid? Ya. Ini mudah-mudahan menjadi introspeksi kita semua. Abu Bakar, Abu Sofyan, Abu Thalib, Abu Jahal. Abu Jahal dia buat lubang di depannya. Kemudian mengundang Nabi Muhammad supaya ke rumah. Hai Muhammad, datang ke rumah, datang ke rumah, datang ke rumah. Sudah nyampe ke depan rumah, sebentar lagi masuk ke dalam lubang, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oh, dia tidak tahu. Ada malaikat Jibril. Dikasih kode. Hati-hati ada lubang, balik kanan. Dikit lagi, maju-maju. Balik kanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar sama Abu Lahab. Muhammad mau kemana? Akhirnya Abu Lahab nyemplung ke lubang yang dia buat sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian buat keburukan, buat kejahatan, niscaya keburukan dan kejahatan tadi akan kembali kepada orang yang berbuat kejahatan. Itulah simbol Abu Jahal. Ya, dia mau caci, dia mau maki, nggak bisa, kena dengan dirinya sendiri. Yang terakhir ini Abu Lahab. Abu Lahab ini bercahaya sebetulnya, ya. Wajahnya Abu Lahab ini bercahaya, kemerah-merahan, bercahaya. Kalau bahasa sekarang glowing gitu kan. Tapi sebagian tafsir pun akan kena cahaya neraka tadi. Karena apa? Mencelakakan Nabi. Dia lempar duri-duri, kemudian senantiasa mencaci, memaki. Luar biasa dengan verbal berkali-kali. Abu Jahal dengan fisik, dengan kuturan unta dan sebagainya, yang pun sepasang. Masya Allah, ya. Jadi tadi singkatnya ada 5 nanti. Kalau kita ngajak tetangga, ngajak kajian, ngajak sholat, ngajak tobat, ada tipe Abu Bakar, langsung ikut. Tipe Abu Sofyan, lama ikutnya. Tipe Abu Thalib, ya, sampai akhir hayat nggak ikut, walaupun membantu. Abu Jahal dengan fisik, dengan kekerasan. Abu Lahab dengan verbal. Yang terakhir Abu Gosok, ya kan? Datang enggak, nyumbang enggak, ngomongin mulu. Ada ya. Di sini nggak ada insya Allah, ya. Di kampung saya di Banten banyak Abu Gosok, digosok, nyumbang tidak, datang tidak, cemeh terus. Namanya PCI. Tahu PCI? Partai Cemeh Indonesia. Ya, nggak nyumbang, nggak datang, cemeh, jalan terus. Ayat yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, berbuat baiklah kepada orang yatim dan berbuat baiklah kepada orang miskin. Wal jaril qurba wal jaril junub, berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Jauh. Tetangga tanggung jawab. Ya. Wallahi la yu'minu billah. Hadis Allah tidak beriman Allah demi tidak masuk beriman. Tidak peduli dengan tetangga. Kita silaturahim. Assalamualaikum. Jangan banyak ngomong, naik tengok hanya buka mobil bankingnya, isi dahulu 20
isikan sama kita langsung bismillah. Ya bunyi sekali tangganya pulsa isi Masya Allah ya, gampang. Ada laki-laki yang rajin sholat, tapi telinganya, matanya, tangannya Sallallahu alaihi wasallam kebaikan mungkin tidak. Menyakiti rusak. Lakukan aja. Malam saja. Tapi dia baik. Kata jannah di dalam surga. Masya Allah. Memang jujur, rajin puasa dan memuliakan apa yang kepada beriman kepada mulia dari kepada Allah. Ambil Pak ada bukan sekedar ngurus kata lainnya, sebenarnya tugas berat pemimpin menjaga untuk senantiasa melaksanakan sholat. Surat ke gubernur dari Amirul Mukmin Umar bin Khattab kepada gubernur Syria, aku memandang perintah penting dalam Islam. Siapa mudah mengamalkan sholat, dia akan mudah mengamalkan perintah yang lainnya, dan siapa melalaikan sholat, dia pun akan mudah melalaikan perintah lain. Wa'mur ahlaka untuk menjawab ber buat AS pegawai monitor lima bersama sholat lima ya di gubernur
kita beli, sedang miskin, sedang kesulitan, nggak bisa isi pulsa, kemudian mencium bau durian, kemudian menggerutu hatinya, tetangga brengsek, tahu gue nggak punya duit, makan, ya hati-hati di ke tetangga ini menjadi buat dia tidak mulia akan tetangga sampai san tidak terjadi pun dipakai pintu mana 50 tetangga yang datang. Dan masih ya manusia sebaik di rumah lima dengan soal wajib di apa kemes salah satu lembaga hanya ya 30% 70% umat hanya hanya 2 orang yang
Artinya apa? Ngajak ke orang temenin sama Bapak, tangga kami ini muter-muter keliling kampung, ajak mereka ajak mereka tetangga tidak sholat. Siapa mereka? Ketika tetangga sholat, apakah nunggu departemen agama? Tidak mungkin. Ketika tetangga tidak sholat, apakah ketika tetangga tidak sholat, tetangga ya, dan di tempat itu, ya, kalau sebetulnya imam masjid bukan sedang imam ritual. Fungsi imam masjid, ya, cuma bahkan besar atau itu sehingga subuh berkata khotbah semangat untuk enggak ya kan? Tanggung jawab siapa? Kita, Pak. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Nunggu siapa? Ya, nunggu siapa coba? Ngajak tetangga nunggu siapa? Silakan sekarang dihitung, ya. Yang dari Damai Langgeng, berapa rumah di komplek Damai Langgeng? Berapa yang sudah ke masjid? Berapa yang belum ke masjid? Ada 100 orang belum ke masjid, kapan mau berkunjung? Ya, kalau Nabi masak kambing dan susu, ya kita masaklah ayam. Nggak ada ayam, masaklah telur ayam. Nggak ada telur ayam, kuahnya deh. Atau berikan jeruk sekilo kepada tetangga. Ya, insya Allah Pak, insya Allah kita ke rumah tetangga bawa jeruk setengah kilo lah. Bawa jus setengah kilo, assalamualaikum, waalaikumsalam, lembut hati dia, ya, akan mudah ke masjid. Berikan dia minyak wangi, berikan dia sarungnya, ya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah membantu mereka. Apalagi zaman sekarang sedang defisit, ini berbahaya, ya, berbahaya. Semakin banyak orang miskin, laporan dari PBB 63,7% orang Indonesia di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan $2 per hari. $1 16.000, $2 32.000. Sekarang ini 32.000 dikali 30, Rp900.000 penghasilan per bulan di Indonesia, termasuk kategori miskin internasional. Jangan tengok kiri kanan, tengok isi dompet masing-masing. Dan jumlahnya 60%, 170 juta orang Indonesia sekarang di bawah garis kemiskinan. Kalau sudah miskin, maka meningkat kriminalisme. Betul? Betul.
Maka sholat menjadi pedoman buat kita semua. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya betul, ya, maka kita ajak mereka sholat. Insya Allah, ya Rasulullah, ada orang sholat subuh, kemudian dia mencuri. Dia subuh sholat berjamaah, kemudian dia mencuri. Kata Nabi sabdakan, kalau dia perbaiki sholatnya, maka mencurinya akan hilang. Ya, maka berapa banyak orang belum masjid ke tempat kita, bahkan kalau sampai ada kemaksiatan di situ, mohon maaf ya, kos-kosan, hotel, penginapan, rawan sekarang ini terjadi perzinahan di situ, maka 40 rumah kiri kanan depan belakang tak makbul doa kepada Allah, tak boleh. Nah, kami nggak bisa mencegah sampai ke situ, melainkan pihak yang berwajib. Kami